Awal kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Inggris merupakan salah satu negara Eropa yang pernah menguasai wilayah kepulauan Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Tujuan dari mereka adalah untuk mencari rempah-rempah pada saat itu. Inggris dapat membawa rempah-rempah dari daerah Ternate ke Inggris melalui Samudra Hindia. Pada tahun 1586, Inggris kembali mendatangi Indonesia yang dipimpin oleh Thomas Cavendish dengan melewati jalur yang sama. Awal kekuasaan Inggris di Indonesia. Pada tahun 1811, Inggris datang dengan kapal perang dan belasan ribu pasukan dengan tujuan merebut Batavia dari Belanda, agar dapat menguasai rempah-rempah yang saat itu banyak ditemukan di wilayah Nusantara. Tak sampai sepekan, pasukan Inggris dapat merebut Batavia. Karena terus terdesak, akhirnya Belanda sepakat untuk menyerahkan Indonesia ke Inggris melalui kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang. Orang yang menandatangani perjanjian Tuntang adalah Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen dari pihak Belanda dan Jenderal Sir Samuel Achmuty, wakil Raffles dari pihak Inggris. Isi perjanjian Tuntang. 1. Perjanjian penyerahan kekuasaan Belanda kepada Inggris atas seluruh Nusantara, termasuk pangkalan-pangkalan yang dimiliki Belanda. 2. Semua serdadu Belanda menjadi tawanan perang Inggris. 3. Semua utang yang terjadi selama pemerintahan Daendels tidak menjadi tanggung jawab Inggris. 4. Semua pegawai yang bekerja sama dengan Inggris dapat ditempatkan pada kedudukan semula. 5. Tentara yang dibina para raja boleh meninggalkan kesatuan atau pulang ke rumah. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Setelah perjanjian ditandatangani, maka pada tanggal 18 September 1811 merupakan tanggal dimulai penjajahan atau kekuasaan Inggris di Indonesia. Thomas Stamford Raffles kemudian diangkat menjadi penguasa oleh Lord Minto. Pusat pemerintahan kolonialisme Inggris di Indonesia berada di kota Batavia. Setelah menjadi penguasa baru di Hindia, Raffles kemudian melakukan langkah-langkah agar kedudukan Inggris di tanah jajahannya lebih kuat. Raffles berpegang pada 3 prinsip dalam rangka untuk menjalankan pemerintahannya. 3 prinsip Raffles. Pertama, segala penyerahan wajib dan juga kerja rodi dihapuskan, kemudian digantikan dengan penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bupati dihapuskan. Ketiga, dalam kegiatan penanaman bebas, tanah merupakan milik pemerintah dan rakyat atau petani pengarap dianggap sebagai penyewa tanah. Kebijakan dalam bidang politik dan pemerintahan. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. 2. Untuk memperkuat kekuasaannya, Raffles menjalin hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang membenci Belanda. 3. Bupati-bupati atau penguasa pribumi dijadikan sebagai pegawai pemerintah kolonial di bawah kekuasaan pemerintah pusat. 4. Mengubah sistem pemerintahan pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial. 6. Keresidenan masa penjajahan Inggris. 16 keresidenan yakni 1. Keresidenan Banten, 2. Keresidenan Banyumas, 3. Keresidenan Besuki, 4. Keresidenan Bogor, 5. Keresidenan Cirebon, 6. Keresidenan Jakarta, 7. Keresidenan Karawang, 8. Keresidenan Kediri, 9. Keresidenan Kedu, 10. Keresidenan Madiun, 11. Keresidenan Madura, 12. Keresidenan Pati, 13. Keresidenan Priangan, 14. Keresidenan Rembang, 15. Keresidenan Semarang, 16. Keresidenan Surakarta. Kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. 1. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. 2. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau bisa disebut dengan land rent. 3. Penghapusan perbudakan dan kerja rodi. 4. Memonopoli garam. 5. Menjual tanah kepada swasta dan melanjutkan menanam kopi. 6. Memberi kebebasan dalam usaha perdagangan. Kebijakan dalam bidang hukum. 1. Hukum peradilan masa Raffles lebih baik daripada masa penguasaan Daendels. 2.
Raffles lebih berdasar pada besar kecilnya suatu kesalahan. 3. Sementara Dulles berdasar pada ras warna kulit. 4. Raffles beranggapan bahwa pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan, maka harus ada benteng yang sama bagi setiap warga. Kebijakan Raffles dalam bidang pengetahuan. 1. Menulis buku tentang kebudayaan Jawa yang berjudul History of Java. 2. Keberhasilan Raffles dalam melakukan penelitian dan menemukan bunga Rafflesia arnoldii. 3. Raffles juga aktif dalam mendukung Batavisch Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 4. Raffles adalah tokoh yang mendirikan Kebun Raya Bogor. Dalam bidang ekonomi, Raffles menciptakan berbagai kebijakan dan salah satunya ialah kebijakan atas pajak sewa tanah atau yang lebih dikenal dengan Ladrén System. Ladrén System atau sistem pajak sewa tanah merupakan sistem pajak yang dilakukan atas sewa tanah. Sistem ini pertama kali dicetuskan oleh Thomas Stamford Raffles ketika ia ditunjuk sebagai Letnan Gubernur untuk mengatur pemerintahan Indonesia pada saat itu. Ketentuan sistem sewa tanah. 1. Petani harus menyewakan tanah meskipun ia pemilik tanah. 2. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Penduduk yang tidak memiliki tanah dikenai pajak. Hasil sewa kelas 1 terkena beban pajak sebesar 50% dan kelas 2 40%. Kelas 3 pun 30%. Tujuan sistem sewa tanah. Era sistem menciptakan Levert bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial dengan cara memperbaiki serta meningkatkan pungutan pajak. Selain itu, era sistem bertujuan untuk menggantikan sistem tanah paksa Belanda dan juga memberikan kesejahteraan petani dengan cara memberikan kepastian cara hukum atas tanah-tanah mereka. Gagalnya Lehrer System. Gagalnya Lehrer System disebabkan oleh masih adanya sistem feodalisme yang berlaku di Jawa sehingga menyulitkan pemerintah Inggris untuk menerapkan Lehrer System sampai pada kelas terendah. Yang kedua, kurangnya tenaga pengawasan pajak Eropa yang menyebabkan kacaunya pelaksanaan Lehrer System. Dan yang terakhir, adanya pelanggaran instruksi pajak pada 1814 yang menyebabkan Lehrer System yang dijalankan tidak sesuai dengan harapan pemerintah Inggris, seperti yang berlaku di dalam instruksi tersebut. Berakhir penjajahan Inggris. Tahun 1816, kekuasaan Levert di Indonesia berakhir digantikan Jovender. Kekuasaan Inggris berakhir di Indonesia akibat Konvensi London di mana Indonesia diserahkan kepada Belanda. Jovender secara resmi menyerahkan Indonesia kepada Belanda pada tahun 1816 dan resminya Indonesia kembali ke penjajahan kolonial Belanda. Konvensi London. Konvensi London adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Inggris dan Belanda di London pada tanggal 13 Agustus 1814. Perjanjian ini ditandatangani oleh Robert Stewart Viscount Castlereagh sebagai perwakilan Inggris dan Hendrik Vogel sebagai perwakilan Belanda. Salah satu isi dari Konvensi London adalah wilayah Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda dan Inggris akan menyerahkan Kepulauan Bangka dan Belitung untuk ditukar dengan wilayah Cochin di India dan di pesisir Malabar. Dampak positif penjajahan Inggris di Indonesia. 1. Dihapuskannya sistem penyerahan wajib hasil bumi atau kontingenten. 2. Menghapus kerja rodi. 3. Dibangunnya Kebun Raya Bogor. 4. Berkembangnya ilmu pengetahuan. Dampak negatif penjajahan Inggris di Indonesia. 1. Monopoli oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam perdagangan. 2. Timbul persaingan tidak sehat karena pengusaha pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar. 3. Beban pajak sistem sewa tanah sangat memberatkan dan membuat rakyat semakin miskin. 4. Kerja rodi, perbudakan, dan monopoli masih dilakukan. Peninggalan Inggris di Indonesia.
1. Benteng Marlborough. 2. Rumah Stanford Raffles. 3. Tugu Thomas Parr. Dan 4. Makam Inggris. Kesimpulan, kekuasaan Inggris di Indonesia berlangsung dari tahun 1811 sampai tahun 1816. Inggris berhasil menguasai Indonesia setelah melakukan penyerangan terhadap Belanda yang dilanjutkan dengan adanya Perjanjian Tuntang yang membuat Belanda harus menyerahkan wilayah Indonesia kepada Inggris. Saat itu, Indonesia dipimpin oleh seorang yang bernama Stanford Raffles.